Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kalian tetap semangat dalam menjalankan aktivitas, khususnya belajar daring. Karena kondisi kita di Indonesia masih pandemi COVID-19, sekarang sedang meningkat-tingkatnya. Kita harus tetap jaga kesehatan. Bila keluar rumah menggunakan masker, jangan lupa cuci tangan pada saat datang atau mau berangkat kemanapun. Dan selalu membawa hand sanitizer untuk persiapan apabila bepergian. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran 5 dan 6. Oh ya, ini anak bapak Reta Ramadhani. Ya, ayah mau ngajar dulu sang ya. Nanti kita main lagi. Nanti kita belajar bareng ya. Oke, sana dulu sang ya. Ya mohon maaf ada sedikit gangguan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, sebelum kita ke pembelajaran 5 dan 6, kita mengingat kembali apa yang kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu yang dulu pernah dibahas, yaitu perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ada di situ pertempuran Surabaya. Dengan gagah beraninya pemuda-pemuda Surabaya, arek-arek Surabaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia di bawah pimpinan Bung Tomo tentunya. Bapak juga sudah mengirimkan rekaman asli dari suara Bung Tomo menggelorakan semangat rakyat Surabaya. Kita juga sudah belajar pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Selanjutnya adalah kalian sudah belajar juga kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Dan itu mohon diingat-ingat, dipelajari kembali, dibaca kembali. Kita juga sudah belajar ciri-ciri khusus hewan dan habitatnya. Kita juga sudah belajar pola lantai pada tarian. Kita juga sudah belajar tentang pertempuran Ambarawa. Kita juga sudah belajar tentang cara hewan mempertahankan diri dari musuhnya. Hewan mempertahankan diri dari musuhnya. Di sana ada hyena yang merupakan hewan terpintar di dunia. Ada juga di sana hewan yang berkamuflase. Hewan apakah itu? Coba dilihat kembali buku paketnya. Ada juga hewan yang bermimikri. Ada juga hewan yang berautotomi. Autotomi, melepaskan sebagian dari tubuhnya untuk mempertahankan diri dari musuhnya. Tentunya untuk mengelabui musuhnya. Hewan apakah itu? Coba kalian cari tahu. Oh, hati-hati nak, bermainnya jangan berbahaya ya. Ada juga hewan yang menggulungkan diri. Selanjutnya adalah di pembelajaran di tema 2, subtema 2 pada pembelajaran 4 kemarin, kalian juga sudah mempelajari perjanjian Linggarjati. Ada juga perjanjian Renville. Ada juga perjanjian Rumroyen. Dan yang terakhir adalah konferensi meja bundar. Baiklah anak-anakku, kita sekarang mulai pembelajaran di tema 2, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Sejak dulu bangsa Indonesia terus mengedepankan pentingnya kerjasama serta persatuan dan kesatuan. Tentunya dalam berbagai lini kehidupan kita harus mengedepankan persatuan dan kesatuan. Kalau kita terpecah belah,
kalau kita mengedepankan ego kita masing-masing, kalau kita mengagungkan suku kita masing-masing, Indonesia ini niscaya tidak akan terbentuk. Karena persatuan dan kesatuanlah Indonesia dapat merdeka dan Indonesia dapat survive, dapat terus bertahan sampai sekarang. Jangan sampai kejadian-kejadian yang telah lalu, kejadian-kejadian buruk yang telah lalu terjadi kembali di Indonesia. Contohnya kejadian buruk adalah perang saudara di satu tempat dengan saudaranya yang lain di tempat yang sama. Atas dasar perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan ras, warna kulit, terjadilah perpecahan di antara kita bangsa Indonesia. Ini tidak boleh terjadi lagi di negara Indonesia khususnya. Kenapa? Karena dengan persatuan dan kesatuan, dengan Bhinneka Tunggal Ika, kita dapat berjuang untuk tetap selalu mempertahankan Indonesia agar Indonesia tetap merdeka. Karena itu, di antara sama orang Indonesia dan keluar Indonesia atau dengan bangsa lain, kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Harus saling hormat menghormati, harus saling menghargai dengan perbedaan-perbedaan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, menciptakan manusia berbeda-beda, ada maknanya, ada tujuannya, agar kita dapat bersatu, agar kita dapat bersatu padu. Kita tidak boleh menghina antar agama, antar ras, antar warna kulit yang berbeda, tapi kita harus saling menghargai, karena kita semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan kita menghargai dan menghormati ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, hablum minallah dan hablum minannasnya harus selalu dijaga. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kamu telah mempelajari upaya yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan di berbagai wilayah di Indonesia. Sekarang Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Kalian mencari informasi, boleh googling di internet, silakan cari informasi. Yang pertama tentang pertempuran Ambarawa, yang kedua tentang pertempuran Medan Area, yang ketiga tentang agresi militer Belanda 1, yang keempat agresi militer Belanda 2. Kalian tulis di buku daring kalian tentang tadi pertempuran Ambarawa yang pertama, kedua Medan Area, yang ketiga agresi militer Belanda 1, dan yang keempat agresi militer Belanda 2. Kalian tulis di buku daring kalian. Selanjutnya adalah kita akan belajar pembelajaran yang ke-6. Kita telah mempelajari berbagai bentuk kerjasama dalam kehidupan. Tahukah kamu, kerjasama juga diperlukan dalam setiap jenis permainan dan olahraga? Ya, kerjasama diperlukan dalam segala lini kehidupan. Dalam permainan pun perlu adanya kerjasama, perlu adanya persatuan dan kesatuan, sehingga menciptakan kekompakan dalam permainan dan dalam olahraga. Seperti contoh di dalam olahraga sepak bola, kita saksikan timnas Indonesia yang melawan Qatar, timnas U19 yang bermain sepak bola melawan Qatar. Alhamdulillah, Indonesia dapat memetik kemenangan pada pertandingan yang pertama dengan Qatar dengan skor 2-1. Itu membuktikan timnas Indonesia di dalam cabang olahraga sepak bola dapat menunjukkan kerjasama, ada persatuan dan kesatuan. Padahal kalau kita lihat, warna kulit mereka tidak semua sama. Ada yang dari Papua, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sulawesi, Sumatera, dan segala macam. Agama mereka juga berbeda-beda.
ada yang Islam, ada yang Kristiani, ada yang Protestan, ada yang Hindu, dan ada yang Buddha. Mereka bekerja sama dalam lambang logo Garuda di dadaku. Bekerja sama bagaimana caranya menampilkan permainan terbaiknya di bawah kepelatihan Shin Tae-yong yang berasal dari Korea Selatan. Mereka dapat menunjukkan permainan yang apik, yang baik pada pertandingan kemarin lawan Qatar. Ya, itulah perlunya persatuan dan kesatuan dan kerjasama yang solid untuk di bidang olahraga dan di bidang permainan. Dalam permainan elang dan ayam juga sama, harus ada kerjasama di antara para teman-teman kita yang bermain dalam permainan itu. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak akan membacakan sebuah teks yang berjudul Bandung Lautan Api. Ya, kalian simak baik-baik ya. Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nika Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Karena kejadian tersebut, tentara Inggris merasa tidak diterima dan mulai menyerang, sehingga terjadilah pertempuran sengit. Pertempuran paling besar terjadi di desa Dayakolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI, Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. Nah anak-anak, itu semenggal cerita tentang Bandung Lautan Api. Untuk cerita lengkapnya, kalian bisa mencari di literasi, di googling bisa, atau di buku-buku sejarah bisa. Mungkin itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan kembali Bapak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, semoga kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan membacakan doa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi, 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 pagi.